Kayaknya aku pengen cepet-cepet nikah deh. Gimana kalau mama jodohin aku sama Rehan? Pokoknya abang nggak mau tahu. Cepet temuin Rehan. Bilang sama Rehan supaya dia mau nerima perjodohan ini. Biar kita cepet-cepet besanan dengan dia. Abah yakin setelah kita besanan, Ibu Rosma nanti akan mengenalkan Abah kepada teman-teman yang pengusaha-pengusaha itu. Nah, jadi urusan usaha Abah bisa lancar. Ngerti? Saya minta maaf. Karena Rehan juga ikut dibawa polisi bersama anak-anak saya. Karena mereka memakai narkoba. Astagfirullahaladzim. Rehan ditangkap karena pakai narkoba. Ya Allah. Aduh, awas kalian. Ma, ayo dong. Ma, minta duit dong, Ma. Minta duit 5 juta aja. Kalian itu gimana sih? Duit terus. Baru 3 hari yang lalu mama kasih duit 5 juta juga. Udah. Mama nggak usah bawel. Ini penting banget, Ma. Sini dong. Mama udah gak punya duit lagi, Reski. Bohong. Bohong dia, Ma. Kok nggak ada duitnya sih, Ma? Kan mama udah bilang, mama udah gak punya duit lagi. Kalian ini kalau mau duit kerja aja. Ngapain sih meres-meres mama mulu? Itu kan tugasnya Mama. Lagian Mama kan penyanyi dangdut terkenal. Masa nggak ada duitnya sama sekali sih? Kalian denger ya, mama itu sekarang udah gak muda lagi. Mama udah tua, udah jarang orang yang manggil mama nyanyi. Mama udah sepi job. Alasan. Gak ada duit, Reski. Gak ada duit. Udah mama buru-buru ada janji. Mama buru-buru, mama pergi dulu. Ma. Lina, kamu kenapa? Rizky, istri kamu sakit. Kenapa dia? Lina lagi sakau, Ma. Kecanduan narkoba. Astagfirullahaladzim. Kalian ini gimana sih? Kalian sudah gila apa? Istri kamu kan lagi hamil. Terus kalian pakai narkoba. Gimana nasib jalin kalian nanti? Justru karena aku itu mikirin Lina, Ma. Makanya Mama kasih kita duit dong buat beli narkoba biar Lina nggak sakau kayak gini. Terus Mama tega lihat Lina kayak gini. Enggak, Mama nggak akan pernah kasih uang sama kalian untuk beli barang haram itu. Mama pelit amat sih. Mama kan pasti punya banyak uang kan? Mama punya banyak tabungan tuh pasti. Kalian benar-benar sudah gila ya. Mama lihat Lina dong, Ma. Makanya Mama tuh mendingan sekarang kerja, nyanyi lagi apa kayak gimana gitu. Ya, Iya, Mama Teh, sekarang keluar cari duit, Ma, cari duit. Buat Biar kita, banyak duit. demi kita semua loh ini, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pesan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam pernikahan itu harus berlandaskan fondasi iman dan takwa. Saling asih, asah dan asuh, saling bergaul dengan baik, berjalan bersama dalam suka dan duka, menghadapi aral melintangnya kehidupan, saling memaafkan, saling mendoakan untuk yang terbaik, dan saling memahami tentang hak dan kewajibannya.
Ada apa Bu Rosma? Kok kelihatannya murung gitu? Enggak ada apa-apa Umi. Saya hanya capek aja tadi habis nyanyi. Bu Rosma, saya bisa lihat dari pancaran mata Ibu bahwa Ibu ada masalah. Udah cerita aja sama Umi. Siapa tahu Umi bisa bantu. Ini Umi, masalah anak-anak saya Umi. Mereka itu selalu saja melawan. Setiap saya nasehatin mereka selalu membantah. Memang sulit ya Bu, sebagai orang tua tunggal untuk membesarkan anak-anak sendiri. Apalagi kalau mereka itu tidak mau mendengarkan kita. Umi, kalau Umi tidak keberatan, saya mohon Umi menasehati anak-anak saya. Kalau Umi yang bicara sama mereka, siapa tahu mereka mau mendengarkan Umi. Insya Allah Bu Rosma, setelah acara ini saya akan menemui anak-anak Ibu ya. Terima kasih Umi. Sama-sama. Rizky. ya. Jarod di depan, Jarod udah bawa barangnya. Kita kan belum ada duitnya. Iya bentar, ini gue juga lagi nyari duitnya Mama. Lu daripada ngomel mendingan bantuin gue nyari tuh di laci situ. Cari tuh. Mama pasti nyembunyiin duitnya di suatu tempat. Ah, sial banget. Kok nggak ada? Gue mulai sakau lagi. Yang bener ih. Rizky! Tuh, denger gak sih? Riana! Gimana duitnya? Ri, si Jarod itu kan cowok lo, ya kan? Lu rayu dia supaya kita dapat gratisan biar nggak usah bayar. Udah buruan, cepetan. Ya, aku ngomong iya lah. Ah. Sama amat. Jarod, gue mohon please kasih barang ke gue sekarang. Gue mohon, sekarang gue udah gak kuat kayak gini. Lah, Rizky Riananya mana? Rizky Riana. Nah, ini dia. Lu jadi nggak pesen barang? Jarod, kita belum ada duitnya. Lah, belum ada duit. Mana ada yang gratis? Bayar. Lo ambil TV itu deh. Lo ambil aja TV-nya, yang penting barangnya ke kita. Iya, kasih barangnya. Beneran nih? Iya beneran, udah ambil aja. Sini barangnya. Gitu. Ntar, sabar apa? Nih. Cepetan dong. Udah. Sini. Gitu. Pelan-pelan ya. Umi, terima kasih Umi sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak saya. Dengan senang hati Bu Rosma, ini kan udah tugas saya. Makasih Umi. Kalau begitu, ayo Umi masuk. Mari. Silakan. Iya, terima kasih. Jarod, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu bawa-bawa TV Tante? TV-nya udah jual ke saya, Tante. Heh, ini TV Tante. Siapa yang jual? Lepasin, Tante. Riana yang jual ke saya, Tante. Riana! Udah. Kenapa kok masih malah berantem sih? Udah, kenapa nggak dibicarakan baik-baik aja? Kok malah tarik-tarikan begini? Riana! Mama, ada apaan sih teriak-teriak berisik tahu? Kamu bener udah jual TV ini sama Jarod? Hah? Apaan sih? Udahlah, biarin. Lagian nih barang juga udah gak guna di rumah kita. Nganggur doang. Pantesan ya, selama ini barang-barang Mama selalu hilang, kamu yang jualin rupanya. Apaan sih, Ma? Gak usah nuduh gitu dong. Ah. Oh, dengerin tuh, Tante. Jarod nggak bisa, ini punya Tante. Kamu harus balikin ke dalam. Tante, lepasin, Tante. Udah, saya mau buru-buru, Tante. Mau ketemu orang. Jarod, kamu baru aja jadi pacarnya Riana sudah begitu. Bagaimana kalau kamu sudah menikah sama Riana? Kamu bisa kurang ajar sama Tante. Ya, Ma. Bu Rosma. Udah, kita bicarakan baik-baik di dalam aja ya. Malu tuh dilihat tetangga banyak. Yuk. Iya, Umi. Kamu ya keterlaluan. Udah.
televisinya kamu jual. Itu kan milik ibu kamu. Kalian tuh nggak punya hak untuk menjualnya. Oh, ada Umi. Mama kenapa mah kok kayak nangis gitu? Mama nggak suka kalian jual-jual barang tanpa izin. Yaelah, Ma. Cuma TV doang. Lagian kita juga nggak pernah nonton TV kan. Harganya juga nggak seberapa. Udah sih ah. Bukannya Umi mau ikut campur. Tapi yang dipermasalahkan ibu kalian itu bukan masalah harga. Tapi masalah sikap kalian yang tidak menghargai ibu kalian. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati ibu kita. Itu sampai diulang 3 kali. Dan baru keempat kalinya itu baru bapak. Karena itu hargailah ibu kalian. Mumpung kalian masih ada waktu. Mereka pasti habiskan narkoba. Makanya sikapnya jauh berbeda dari tadi pagi. Aduh, udah. Umi kan bukan bagian dari keluarga kami ya. Jadi tolong, ya, Umi nggak usah ikut campur urusan keluarga kami. Reski, bisa sopan sedikit nggak sih kamu sama Umi? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Lagian Umi juga ngapain sih pakai ceramah di sini? Udah deh, mendingan sekarang Reski! Umi pulang ya. Umi, Reski, kamu jangan kurang ajar, Reski! Udah, Umi pulang aja, nggak usah kesini. Reski! Umi sih tadi saya melok, rumahnya harusnya di sini. Astagfirullahaladzim, Umi. Pulang, nggak usah ceramah di sini ya. Kalau mau ceramah jangan di sini. Reski! Rehan! Reski! Lo mukul gua barusan. Hah? Apaan kalian? Rehan, jangan berantem, Rehan. Berhenti. Stop! Jangan sakitin suami saya, lepas! Reski! Kamu gak apa-apa kan? Sabar ya, jangan emosi. Umi, gimana Rehan gak emosi ngeliat Umi digituin? Tante maaf, tapi anaknya Tante emang kurang ajar sama Umi. Iya Rehan, Tante tahu. Memang anak Tante yang salah. Reski, kamu minta maaf sama Rehan dan Umi. Mama tuh gimana sih, Ma? Kenapa jadi dia yang harus minta maaf? Orang dia udah babak belur gini juga. Sayang. Rosma yang sabar ya. Anggap aja ini ujian. Ujian tuh ada macam-macam. Nah, salah satunya ini ujian melalui anak-anak. Dekatkan diri terus pada Allah. Pasti Bu Rosma bisa melewati semua ujian ini. Terima kasih Umi. Sama. Umi beruntung mempunyai anak yang soleh seperti Rehan. Alhamdulillah. Aku pikir kamu siapa? Kamu tuh kalau masuk tuh ketuk dulu dong sayang. Aku kan kangen sama kamu, sayang. Apaan sih? Apaan sih? Ini bisnis sayang. Pelit amat. Kamu nggak bisa dong ngandelin aku kayak gitu. Ini bisnis, aku cari uang. Alah, ya udah kalau gitu kita putus. Sayang! Tunggu! Aduh. Riana, tunggu dulu dong Riana. Maafin aku. Apalagi? Maafin, apalagi? dengerin dulu. Maafin aku dong sayang. Kamu tahu dong harus pisahin dong masalah pribadi sama urusan bisnis. Sayang. Udah. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Sayang, tolong maafin aku dong. Udah. Riana! Bang, minta Apaan barangnya lagi dong. ini? Saya butuh banget. Butuh apaan? Butuh barangnya itu. Yaudah ikut gue. Manis banget. Ayo sini berdua. Untung aja temen gue masih punya stok barang. Riana, Mama mau bicara sama kamu.
Jarod itu bukan laki-laki yang baik. Sebaiknya putusin saja dia. Kamu cari laki-laki yang lebih baik. Memang udah putus. Syukur alhamdulillah. Riana, kamu anak mama yang cantik. Sebaiknya kamu mencari laki-laki yang lebih baik. Yang bisa membimbing kamu jadi kamu lebih baik juga. Mah, aku juga udah capek sih pacaran-pacaran. Kayaknya aku pengen cepet-cepet nikah deh. Gimana kalau mama jodohin aku sama Rehan? Ini Umi, masalah anak-anak saya Umi. Mereka itu selalu saja melawan. Setiap saya nasehatin mereka selalu membantah. Memang sulit ya Bu, sebagai orang tua tunggal untuk membesarkan anak-anak sendiri. Apalagi kalau mereka itu tidak mau mendengarkan kita. Umi, kalau Umi tidak keberatan, saya mohon Umi menasehati anak-anak saya. Kalau Umi yang bicara sama mereka, siapa tahu mereka mau mendengarkan Umi. Insya Allah Bu Rosmah. Gimana kalau Umi malah tidak setuju? Kalau dia tahu anak-anakku bermasalah. Mah. Mah, Iya. Mah diem terus. Mama nggak suka ya aku sama Rehan? Enggak sayang, bukan begitu. Kalau mama nggak suka aku sama Rehan, aku balik sama Jarod. Mau? Jangan sayang, jangan sayang. Ya udah, Mama janji sama kamu, Mama akan bicarakan ini sama Umi Marwah. Bener? Baik, Mama janji ya? sayang. Gitu dong, Mah. Yaudah, kalau gitu Diana ke kamar dulu ya, Mah. Makasih, Mah. Iya sayang. Ada apa Bu Rosmah? Apa anak-anak Ibu bikin masalah lagi? Bukan Bu. Ini masalah lain. Soal apa ya? Udah cerita aja sama Umi. Insya Allah Umi bisa bantu. Saya datang ke sini karena saya ingin menjodohkan Riana dengan Rehan. Loh, bukannya Riana sudah punya tunangan? Iya, tapi mereka sudah putus, Mi. Dari awal juga saya memang kurang setuju dengan hubungan mereka. Dan sekarang mereka putus, saya senang sekali, Umi. Dan kalau seandainya Umi menyetujui pertunangan mereka, saya berharap Riana lebih baik lagi di bawah bimbingan Rehan. Iya Bu, tapi saya kan belum bisa memutuskan sekarang. Hal ini kan harus saya bicarakan dulu sama Rehan. Ibu Rosmah ini kan penyanyi dangdut terkenal. Pasti kenalan dan relasinya banyak. Dia pasti bisa bantu bisnis sama pasti deh. Ibu Rosmah kan penyanyi dangdut terkenal. Siapa yang tidak mau besanan dengan Ibu Rosmah? Duh, saya bangga besanan dengan Ibu Rosmah. Jadi ya, saya terima itu perjodohan itu. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Abah. Ya. Terima kasih Umi. Aduh, Abah ini gimana sih? Asal setuju aja tanpa bertanya dulu sama Rehan. Tapi sebaiknya Bu, kita tetap membicarakannya dulu sama Rehan. Kan biar bagaimanapun dia yang harus menjalani hubungan ini. Umi itu bagaimana sih? Umi itu selalu ngebantah omongan Abah. Abah itu kan kepala keluarga di sini, di rumah ini, ya kan? Jadi kalau Abah bilang, Abah terima, Rehan juga harus terima. Harusnya begitu. Tuh, udah nggak ada masalah. Iya, terima kasih Abah. Ya. Umi, Abah, kalau begitu
Saya pamit pulang dulu ya. Baik Bu, mari saya antar Ibu. Mari Abah. Abah setuju dengan perjodohan Mas Rehan dan Riana. Kalau Mas Rehan menikah dan keluar dari rumah ini, siapa yang akan melindungi aku dan Umi? Berarti aku juga gak akan pernah lagi bisa bersatu sama Mas Rehan. Bu Rosma, nanti saya kabari lagi ya. Setelah saya bicarakan sama Rehan. Iya Umi, terima kasih Umi. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi itu kenapa sih? Kenapa bikin malu Abah di depan Ibu Rosma? Hah? Kenapa? Aduh, bukan begitu maksudnya, Bah. Tapi apa? Apa namanya? Pikir dong, pikir pakai ini. Gimana sih? Pokoknya Abah nggak mau tahu. Cepet temuin Rehan. Bilang sama Rehan supaya dia mau nerima perjodohan ini. Biar kita cepet-cepet besanan dengan dia. Abah yakin setelah kita besanan Ibu Rosma nanti akan mengenalkan Abah kepada teman-teman yang pengusaha-pengusaha itu. Nah, jadi urusan usaha Abah bisa lancar. Ngerti? ya udah, Bah. Nanti mau bicarakan sama Rehan tentang perjodohan ini. Ya begitu dong. Susah amat sampai harus marah-marah mulu. Umi kenapa sih Abah marah mulu? Abah cepat sana bilang sama Rehan supaya besok pagi ketemuin Ibu Riana. Temu Riana ngomongin pertunangan mereka. Makin cepat makin bagus lah pokoknya lah. Udah cepat sana cepat bilang. Supaya dia gak ngegangguin si Afifah lagi. Pusing Abah. Gak sopan pisan dengerin orang ngomong. Sini. Sep. Iya, Sep. Kunaon ya? Ya teh nguping tadi omongan kalian nih. Tidak sopan pisan mana teh. Kamu nguping pembicaraan Abah? Ya, kamu nguping dulu ya? Enggak, Abah. Enggak, ya Allah. Enggak, Abah. Enggak gitu maksudnya. Enggak. Abah, berhenti Pak. Jangan siksa Afifah terus. Ya Allah, kasihan Abah. Enggak, Abah. Enggak. Bener kan? Iya kan? Istri durhaka kamu. Kamu ngikutin kelakuan si Umi. Ya? Berhenti, Bah. Jangan siksa Afifah lagi. Astagfirullahaladzim. Diam kamu teh. Kamu tehnya kerjaan yang ngebelain dia, wae. Ini teh semua gara-gara kamu. Kamu kan yang ngedidik dia jadi begini, iya kan? Udah cepat kasih tahu sama Rehan cepat. Iya. Sain mana tehnya? Udah tinggalkan. Sendirian. Umi mau bicara sama kamu. Bicara apa, Umi? Ibu Rosma kepengen menjodohkan kamu sama anaknya Riana. Enggak mau, Umi. Rehan nggak mau dijodohin, apalagi sama putrinya Bu Rosma. Si Riana kan? Yang Rehan tahu, Umi. Riana itu bukan perempuan baik-baik. Rehan benar. Aku juga lihat Riana itu sepertinya memang bukan perempuan yang baik. Iya, tapi Abah tuh maksa. Umi nggak bisa nolak. Kenapa nggak bisa ditolak? Tolak aja, Umi. Lagian Rehan nggak mau dijodoh-jodohin. Ada apa? Hah? Kamu masih ngarepin Afifah kan? Makanya kamu nolak untuk dijodohin, ya kan? Ngaku aja. Iya. Aku memang belum bisa melupakan Afifah. Aku masih mengharapkan dia untuk jadi istri. Tanya malah ngelawan. Pokoknya Abang nggak mau tahu. Kamu harus menerima perjodohan ini. Kalau tidak, Apa? Hah? si Umi akan terima akibat. Enggak. Abang nggak bisa paksa Rehan. Abang mau ngapain Umi emang kalau Rehan nggak mau? Abah akan siksa Umi. Abah, apa hubungannya? Rehan yang nggak mau dijodohin, kenapa Umi yang disiksa? Abang nggak mau tahu. Abang nggak mau tahu. Semua ini salah kamu. Kamu makanya harus setuju dijodohin sama Riana anaknya Rosma. Ya, besok kamu ke sana temuin dia pagi-pagi. Ya, kalau enggak Umi kamu Abah siksa. Abah siksa, bener-bener. Iya udah. Makanya. Nggak usah siksa Umi. Rehan mau dijodohin. Nah,
Begitu dong. Kalau begitu kan nggak perlu ribut. Dari tadi nggak perlu apa gertak-gertak. Nggak perlu. Ya kan? Udah besok pagi ke sana, temuin baik-baik, udah selesai. Finish. Clear, everybody is clear. Ya. Ingat, kalau enggak, Umi siksa sama Abah. Abah mau ngapain Umi lagi ya? Maafin Umi ya. Kamu jadi terpaksa menerima perjodohan ini. Kamu mengorbankan diri buat Umi. Maafin Umi ya. Iya Umi nggak apa-apa. Rehan mau aku dijodohin. Yang penting Umi nggak disiksa sama Abah. Assalamualaikum. Mas Rehan, ayo Mas, silakan masuk dulu Mas. Nggak usah Riana, bisa bicara dulu sebentar di depan. Ya. Aku nggak bisa lama-lama. Aku kesini cuma pengen ketemu sama mama kamu. Ada mama kamu? Ada, cuman lagi ke pasar. Bentar lagi pulang kok. Mas Rehan tunggu dalam dulu yuk. Nggak usah, aku tunggu di sini aja. Selamat siang, kami dari kepolisian. Siang? Iya. Ada apa ini Pak? Kami mendapat informasi kalau di rumah ini ada pemakaian narkoba. Nggak mungkin Pak. Bapak pasti salah informasi. Di sini nggak ada yang pakai narkoba kan? Nggak ada Pak. Anda tetap harus menjalani pemeriksaan apakah Anda pemilik atau pemakaian narkoba. Menurut informasi, di rumah ini sering terjadi transaksi narkoba. Pak, saya di sini bukan pengedar ataupun pemakai. Saya kesini cuma bertamu. Riana, kamu tolong jelasin ke mereka dong. Pak, ini pasti salah. Bapak pasti salah. Di sini tuh nggak ada yang pakai narkoba, Pak. Apalagi transaksi nggak ada. Bapak salah rumah mungkin. Tolong geledah rumah ini. Siap. Pak. Jangan keluar! Ada apa? Nanti bawa! Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Ayo, Bapak, jangan pegang. Iya. Pelan-pelan. Nggak usah dorong. Pelan-pelan dong, jangan pegang-pegang. Aduh, Pak. Iya, nggak usah kayak gini juga, Pak. Iya. Iya, oke. Anda hamil? Iya, Pak. Saya sedang hamil 6 bulan. Astagfirullahaladzim, lu suami macam apa sih? Istri lagi hamil lo aja. Tolong jangan bergerak. Biasa aja. Punya otak kan lu? Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa anak-anak saya, Pak? Maaf, Bu. Kami harus tetap membawa mereka ke kantor polisi untuk diperiksa apakah mereka memakai narkoba atau tidak. Nak Rehan, kenapa kamu ada di sini? Tante, tolong jelasin ke mereka. Saya kesini cuma bertamu. Saya ingin ketemu sama Tante. Bohong, Pak. Bohong. Dia itu sebenarnya yang jadi pengedar narkoba buat kami, Pak. Dia itu bandar paling besar narkobanya. Papa ini fit. Oh, tenang. Udah jangan berantem. Udah lo Tenang. Rasain lo, Rehan. Makanya lo jadi orang jangan sok suci. Siapa suruh lo kesini? Tolong mereka bawa semua. Siapa? Jalan. Mari. Ayo. Rehan! Mana Rehan? Rehan tadi pamit mau ke rumahnya Bu Rosmah. Ngapain pagi-pagi udah ke sana? Katanya nggak mau dijodohin. Orang pagi-pagi udah ke situ. Munafik. Kamu kenapa? Kamu cemburu Rehan mau dijodohin sama Riana? Enggak, Bah, enggak. Assalamualaikum Bu Rosmah. Waalaikumsalam, Umi. Bu Rosmah, ada apa? Kenapa nangis, Bu? Ada masalah apa? Umi, anak saya, Umi, anak-anak saya. Anak-anak Ibu kenapa? Bikin masalah lagi? Iya, Umi. Saya
minta maaf. Karena Rehan juga ikut dibawa polisi bersama anak-anak saya. Karena mereka memakai narkoba. Astagfirullahaladzim. Rehan ditangkap karena pakai narkoba. Ya Allah. Umi. Jadi selama ini Rehan masih jadi pemakai. Abah. Umi. Umi mau pergi nengokin Rehan. Umi yakin Rehan gak pakai narkoba. Umi, mungkin ada yang sengaja menjebak Mas Rehan. Bisa jadi Arehan tuh stres gara-gara lo. Makanya jangan deket-deketin Arehan. Udahlah, nggak ada gunanya nyalain orang kayak gitu. Mendingan sekarang kita jengukin aja ya. Kasihan apa sih sedih. Enggak, kalian di sini aja. Biar Umi sama Abah aja yang nengokin. Enggak, Abah nggak mau. Biarin aja Rehan di penjara. Iya teh semuanya salah kamu Marwah. Iya kamu teh tidak pernah becus ngurus anak, tidak pernah cukup tah ngasih perhatian ke anak tah, jadinya teh kieu. Wah, Abah, apa-apaan sih nyalain Umi? Arehan kan udah dewasa, jadi kalau Arehan bikin kesalahan itu berarti kesalahan Arehan, bukan kesalahan Umi. Diam. Berani kamu tanya ngajarin orang tua. Berani kamu ngajarin orang tua? Diam! Assalamualaikum Bu Rosmah. Waalaikumsalam. Umi, maafkan saya, Umi. Maafkan saya, Umi. Udah nggak usah minta maaf, semuanya udah terjadi. Tapi tolong ceritakan kejadiannya itu seperti apa. Pak, tolong jelasin sama saya Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa anak saya Rehan jadi ikut ditangkap? Saudara Rehan kami tangkap di rumah Ibu Rosmah bersama kedua anaknya dan menantunya yang sedang hamil 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Jadi anak dan mantu ibu tuh pemakai narkoba? Iya, Umi. Saya juga baru tahu kali ini. Maafkan saya, Umi. Saya benar-benar nggak tahu masalah ini. Tapi Pak, anak saya Rehan itu bukan pemakai. Dia itu cuma datang berkunjung. Ibu, hasil tes urin sudah keluar. Dan ternyata Riana, Reski, dan Lina memakai narkoba. Sementara Rehan tidak terbukti. Pak, apa bandar narkobanya juga sudah ditangkap? Kalau nggak nanti ada lagi korban-korbannya Pak. Menurut keterangan Riana dan Lina, bandarnya adalah saudara Jarot, mantan tunangannya saudari Riana. Dari awal memang saya sudah tidak suka sama Jarot. Saya tahu dia bukan laki-laki yang baik. Umi. Rehan. Tante. Aa, alhamdulillah kamu udah dibebasin. Ternyata kamu emang gak bersalah. Rehan, maafkan Tante. Gara-gara anak Tante kamu jadi ikut terlibat dalam masalah ini. Iya Tante, nggak apa-apa. Selama ini mereka menjadikan saya sapi perah. Mereka semua pengangguran, gak ada yang kerja. Dan sekarang, saya nggak tahu saya harus gimana. Mereka semua berada dalam penjara. Kasihan Bu Rosmah, gara-gara Jarot dia mendapat masalah kayak gini. Aku harus ikut cari Jarot sampai ketemu.
Tadi pagi Riana baru ketangkep. Sekarang ada orang asing yang kesini. Kayaknya mereka polisi yang menyamar. Aku harus kabur sekarang. Jangan bergerak! Cepat! Wah, kabur ke sana. Hei, berhenti! Jangan bergerak! Woi! Jangan sampai kabur! Woi, ayo kejar! Pak. Cari orang yang lari ya, Pak? Iya betul, Bu. Larinya kemana, Bu? Situ, Pak. Makasih, Bu. Ayo. Kita kira jejak. Kita cari ke sana. Baik, Bu. Baik. Apaan sih lo? Kasih kita barang ya. Sebagai gantinya, lo boleh deh nyuruh kita apa aja. Asalkan kasih kita barang. Ya, aku mau ngambil barang dulu. Bentar. Udah, aku mau pulang. Please, Jarot. Mas. Sorry. Nyari teman kencan gak? Sama gue aja. Gue gak mahal kok. Sama gue juga dong. Lagi butuh duit nih. Sorry, gue bukan lagi nyari teman begituan. Gue lagi nyari Jarot. Ada yang kenal gak? Jarot? Lo mau beli barang ya? Sekalian beliin gue juga ya. Gue lagi sokok banget nih. Lo berdua beli barangnya sama Jarot. Kita kayak gini, itu karena Jarot. Awalnya kita dikasih gratis, tapi kesananya kita disuruh jual diri. Ya Allah, Jarot udah ngerusak moral remaja ini. Dia benar-benar jahat. Lo berdua ada yang tahu rumahnya Jarot di mana? Tuh, Jarot lagi jalan ke situ. Ya. Makasih ya. Pak polisi. Mereka kan polisi yang nyari Jarot. Bapak, Ya. cari Jarot kan? Betul. Iya. Tadi ada yang bilang Jarot lari ke arah sana, Pak. Kamu yakin? Kita cari aja dulu ke sana, Pak. Ayo. Baik. Untungnya barangnya masih ada. Jangan gerak! Pangalan! Diam, Pak. Apa-apaan nih? Saudara Jarot, Anda kami tangkap dengan tuduhan pengedar narkoba. Enggak, ini fitnah ini, Pak. Ini apa? Ini barang buktinya. Enggak, bukan punya saya, Pak. Fitnah ini, Pak. Lagi. Lo bertanggung jawabin perbuatan lo. Bawa. Jangan fitnah nih, Pak. Jangan. Saya nggak punya, Pak. Jangan. Iya, Pak. Terima kasih ya atas bantuannya. Alhamdulillah. Yang penting bandara sekarang udah ketangkep, Pak. Iya. Lalu untuk nasib Lina, Riana, sama Reski gimana, Pak? Mereka bisa dimasukin ke panti rehabilitasi. Melihat sekarang kondisinya Lina lagi hamil, mereka itu korban, Pak. Maaf, bukan kami yang menentukan, tapi hakim yang menentukan di saat persidangan nanti. Ya Allah, kasihan sekali Bu Rosma kalau mendengar kabar ini. Tapi mau gimana lagi, mereka harus menjalani semua ini. Kalau saya sekarang ingin bertemu dengan Reski, bisa, Pak? Oh, baik, kalau gitu Derehan duduk di sini dulu sebentar. Terima kasih, Pak.
Lo mau ngapain sih kesini? Mau ngecengin gue karena lo bebas dan gue enggak? Iya. Nggak usah suzon gitu sama gue. Gue cuma pengen ngasih kabar. Polisi udah berhasil nangkap Jarot. Jadi gue terbukti nggak bersalah. Polisi udah percaya kalau gue bukan bandar narkoba. Bukan gue yang nyekokin Riana. Rizky, gue udah maafin lo karena lo udah fitnah gue. Gue cuma minta ke lo jauhin barang haram itu. Udah, Pak. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi semua cobaan ini. Bu Rosma, selama ini kita yang mendoakan anak-anak, tapi sekarang saatnya Ibu harus pasrah kepada Allah. Jangan kecil hati ya Bu. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat anak dan mantu Ibu. Iya, Umi. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, berikut barang bukti, kami memutuskan Saudari Riana dan Saudara Reski dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Kemudian Saudari Lina, hakim menimbang dan memutuskan kondisi Saudari Lina sedang hamil 6 bulan untuk menjalani rehabilitasi narkoba. Sidang dilanjutkan setelah rehabilitasi selesai. Maafin aku, Ma. Ma, maafin Riana, Ma. Riana udah jadi anak durhaka. Ini mungkin teguran untuk Riana, Ma. Maafin Riana, Ma. Berjanjilah, kalian akan bertobat. Tobat yang sebenar-benarnya tobat. Mama akan mengampuni sebesar apapun kesalahan kalian. Tapi dosa-dosa kalian terhadap Allah, kalian harus menanggungnya sendiri. Hanya dengan taubat yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Aku benar-benar minta maaf ya, Maya. Aku janji aku akan bertobat. Dan aku janji juga, Ma, kita akan membahagiakan Mama. Ya, Maya. Pokoknya kami semua nggak mau ngecewain Mama lagi, Ma. Kami mau bahagiain Mama setelah ini. Kami janji. Mama bahagia mendengarnya. Jalanilah hukuman kalian dengan sabar. Insya Allah, kalian akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selepas kalian keluar dari penjara. Umi, terima kasih atas segala dukungan Umi. Dan saya mohon, lupakan tentang pertunangan Riana dan juga Rehan. Rehan pantas mendapatkan wanita yang lebih baik dari Riana. Begitu juga Riana, Bu. Dia pasti akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Rehan. Sabar sayang. Ya Allah, lindungilah semua anak-anak hamba ya Allah.
Aa, Rehan. Ya, Mi? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Umi cuma mau kasih tahu kalau perjodohan kamu sama Riana itu dibatalkan. Alhamdulillah. Yang minta sebetulnya Bu Rosma. Tapi kalau Bu Rosma nggak minta juga, Umi pasti akan batalin. Kamu tuh pantas dapat yang lebih baik dari dia. Ya Umi, sebenarnya Rehan juga nggak mau dijodohin sama Riana. Satu dia pemakai, kecanduan, nggak mau sembuh. Dia ditahan pula sekarang. Rehan, jodoh itu bagaimana kitanya. Ya kalau kita bekas pemakai narkoba, ya jodohnya yang narkoba lagi, begitu. Astagfirullahaladzim, Abah. Nggak boleh ngomong kayak gitu, Bah. Kita nih sebagai orang tua harus mendoakan supaya anak-anak kita dapat jodoh yang baik. Berani ya? Berani ya? Kenapa udah bilang? Kenapa sih malah ke Abah? Hah? Ini yang nasihatin, bukan Abah. Abang ngapain? Abang mau ngapain? Hah? Abah mau bercanda. Udah lepasin apa sih? Kasar harusnya dapat jodoh kasar juga. Abang nggak ngaca. Ayo, mau ngapain? Rehan nggak akan biarin Abah nyiksa Umi depan Rehan. Ya udah ya. Syukurlah Mas Rehan gak jadi bertunangan sama Riana. Mungkin aku sama Mas Rehan tidak akan berjodoh. Tapi aku juga ingin Mas Rehan mendapatkan jodoh perempuan yang baik, solehah, yang bisa membuat Mas Rehan bahagia.